Kali ini kita akan belajar tentang pujian dan penyembahan. Mari kita pujikan. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Mari kita akan berdoa. Allah Roh Kudus, berbicaralah dalam hati kami, sehingga kami boleh mengerti saat kami menyembah, kehadiran kuasa-Mu bekerja, dan kami mau angkat hati kami kepada Engkau. Olehnya kami mau belajar tentang pujian dan penyembahan yang boleh meningkatkan kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau sendiri yang akan bekerja dalam hidup kami. Tuduh darah-Mu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Tetap bersyukur dan yakin tangan Tuhan memegang hidup kita hingga kita ada sampai hari ini karena anugerahnya yang besar. Hari ini kita akan pelajari pujian penyembahan. Pemazmur mengingatkan dalam Mazmur 150 ayat 4-5. Ialah segala yang bernafas memuji Tuhan. Ingat kor dalam pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Bagaimana kita hari ini masih bernafas dan sudahkah kita memuji Tuhan? Jadi puji-pujian membawa kita dalam hadirat Tuhan. Jangan kalah dengan gunung-gunung yang bersorak-sorai, dengan pohon-pohon yang bertepuk tangan. Di akhir zaman ini Tuhan mau anak-anaknya menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23-24. Ingat, dalam roh dan kebenaran, berarti dalam Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan. Menjaga hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Mengapa kita harus menyembah? Yang pertama, Mazmur 103 ayat 3-5, karena Tuhan mengampuni dosa, menyembuhkan sakit dan menebus kita. Yang kedua, Yesaya 40 ayat 31, menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Yang ketiga, Yesaya 43 ayat 7, karena kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Yang keempat, menghadirkan kuasanya karena kita ada dalam hadirat Tuhan. Yang kelima, Ibrani 13 ayat 15, menaikkan korban syukur. Yang keenam, Mazmur 150 ayat 1-6, menuruti perintah Tuhan. Ada berkat dalam ibadah kita, walau tidak harus berkumpul. Mazmur 100 ayat 2, jangan dengan murung tapi dengan sukacita. Yang kedua, Yesaya 29 ayat 13, artinya jangan jauh dari Tuhan. Yang ketiga, Mazmur 33 ayat 3, ada nyanyian baru. Yang keempat, 1 Tawari 16 ayat 36, semua terlibat dan sehati sungguh-sungguh, sekalipun tidak berkumpul tapi sehati. Nah, semua bisa terjadi bukan karena kehebatan kita, tapi Roh Kudus menolong. Contohnya, waktu Paulus dan Silas di penjara Filipi dalam Kisah Rasul 16 ayat 19-31, tengah malam memuji dan menyembah Tuhan, maka gempa bumi terjadi dan semua sendi-sendi goyah, pintu terbuka dan semua belenggu lepas, dan akhirnya kepala penjara dan keluarganya bertobat. Mengapa? Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Yohanes 16 13-14. Yohanes 16 ayat 8-11, Roh Kudus mengisyapkan. Yohanes 14 ayat 14-17, Roh Kudus roh penolong. Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus roh penghibur. Mari bangun doa pujian penyembahan, bangun pondok Daud dalam diri kita, agar hari-hari yang kita lalui akrab dengan Tuhan dan selalu merasakan kehadiran Tuhan. Mari kita akan pujikan. Saat ini, saat
Tuhanmu ku rasakan saat aku menyembahmu Tuhan. Mari kita akan berdoa. Allah Roh Kudus, Engkau yang akan tolong setiap kami, ya kami menghargai waktu yang Engkau berikan dalam hidup kami. Kami jadikan saat-saat yang indah, kami boleh memuji menyembahmu, datang di dalam hadiratmu, karena kuasamu yang akan semakin bekerja dalam hidup kami. Dan kami menyadari tanpa doa kami tidak bisa berbuat apa-apa, dan tanpa memuji dan menyembahmu tentunya ada satu kekurangan dalam diri kami. Biarlah kami selalu akan menghadirkan hadirat-Mu, membangun pondok Daud dalam kehidupan kami, membangun doa, pujian, penyembahan, karena sungguhnya Engkau yang akan tolong dalam segala perkara. Ampuni kekurangan kesalahan dosa kami, dan kami mempercayakan hidup kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, yang keberhasilan menjadi milik kami. Dan puji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tetap semangat mengiring Tuhan dan tetap dalam hadirat Tuhan, maka kekuatan menjadi milik kita. Salam sehat, bangun iman, imun, dan tetap aman dalam Tuhan. Tuhan memberkati.